Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sallallahu Sayyidina Muhammad. alaihi. Izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya menikah siri tanpa wali dari perempuan? Tapi wali dari perempuan berada satu kota bersama anaknya. Perempuan tersebut menikah menggunakan ustadz. Pendek cerita, perempuan tersebut hamil kemudian menikah ulang di KUA menggunakan walinya. Apakah sah pernikahan tersebut dan bagaimana nasab anaknya jika anaknya perempuan? Dan bagaimana hukumnya orang tua dari pihak laki-laki menyuruh anaknya menceraikan istrinya dan tidak memperbolehkan anaknya bertemu dengan istrinya? Karena orang tuanya mengancam anaknya jika anaknya tidak menceraikan istrinya, maka orang tuanya tidak ridho dunia akhirat. Dan orang tuanya berkata bahwa kehidupannya akan susah karena tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Akan ada aja masalah yang timbul kalau tidak bercerai. Sekian Buya. Baik, pertama, kenapa harus terjadi nikah sirri? Ini perlu ditanyakan dulu. Himbauan kami adalah nikah tidak harus dengan nikah sirri. Supaya ada surat di situ, ada tanggung jawab kalau ada permasalahan. Cuman ada sebagian keadaan yang menjadikan seseorang harus nikah sirri. Jadi yang nikah sirri tidak semuanya bisa disalahkan. Tapi sebagai tarbiyah pendidikan yang kami sampaikan, upayakan nikah tanpa sirri. Nikah terang-terangan ada surat. Cuman ada sebagian keadaan harus nikah sirri. Nikah yang tidak diramaikan. Misalnya, seorang laki-laki yang pengen menikah, tapi sama orang tuanya tidak diperbolehkan. Terserah alasannya masalah karir, belum selesai sekolah, dan sebagainya. Sementara urusan nikah adalah hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka jika betul orang tua melarang harga mati itu memang tidak boleh menikah. Kalau harga hidup, maksudnya jangan nikah dengan itu nak, nikahlah dengan ini, nggak boleh melanggar. Tapi kalau sudah harga mati, jangan menikah pokoknya. Lah, nggak bisa dong. Jangankan kok anak laki-laki, anak perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah sekufu dengannya, satu martabat, maka orang tua kalau melarang, dia wali abdul, dosa dia. Laki-laki melamar baik-baik yang satu kufu. Kufu itu yang tidak menjadikan bapaknya itu malu, satu martabat. Maka orang tua nggak boleh melarang kok di saat semacam ini. Makanya pintu pernikahan harus dibuka lebar-lebar. Melarang harga mati tadi maksudnya. Tapi kalau melarangnya begini, nak, kamu anak perempuan, kamu jangan nikah dengan dia. Tapi abah punya calon. Kalau begitu nggak boleh ngelanggar itu perempuan. Tapi kalau perempuan ini harga mati oleh orang tuanya, jangan nikah pokoknya, maka perempuan itu sah menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya dengan wali hakim. Bahkan di saat semacam ini, orang tua yang melarang itu haram karena namanya wali abdul. Bermaksiat orang tua melarang anaknya yang sudah dewasa, ingin menikah, sudah ketemu calon yang sekufu, yang seagama, yang baik, kok dilarang, dosa orang tua laki-laki. Jangankan kok anak laki-laki, perempuan saja boleh meninggalkan orang tuanya di saat memang orang tuanya keras kepala. Karena apa? Kalau sudah perempuan berkata ingin menikah, hajatnya sudah besar. Kalau dibiarkan masuk wilayah zina, yang dosa orang tuanya. Tapi tetap harus cari restu orang tua sebisa mungkin. Tapi kalau orang tua keras kepala, ini babnya beda. Nah, di saat semacam ini kadang, untuk mencari yang halal, dengan laki-laki yang kufu tadi, makanya terjadi pernikahan sirri. Kadang semacam itu. Namanya nikah sirri, maksudnya nikah yang penting halal dulu, untuk menghindar dari haram, tapi harus ada tanggung jawab. Jangan sampai dibuka nikah siri untuk merendahkan perempuan. Untuk main-main perempuan. Siri. Sebab kebanyakan dalam nikah siri itu yang terdolimi perempuan. Setelah punya anak ditinggal pergi, bingung orang tuanya, perempuan. Dan sebagainya. Maka wanita harus waspada dalam hal ini. Tapi banyak wanita yang rela nikah di siri itu sebagian. Termasuk di antaranya yang seorang perempuan, dia ditinggal suaminya meninggal dunia. Anak-anaknya keras kepala semuanya. Kalau ibunya menikah, mau dibunuh, pokoknya begini. Sementara ibunya punya hajat besar urusan pernikahan. Dia nikah.
Dan saya menyaksikan tuh dia nikah siri. Nah, jadi ada beberapa alasan. Jangan juga dicaci yang nikah siri, mungkin ada beberapa faktor. Asalkan alasannya benar, jadi benar nanti, kan begitu. Lah, kemudian cara nikah sirinya bagaimana? Kan ada urutannya begitu. Dari pertanyaannya panjang, saya panjang juga jawabannya. Urutannya begini. Oke, sekarang mau nikah siri. Lah, kalau nikah siri itu sebetulnya, kalau tidak pakai wali, itu adalah bertentangan dengan madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, dan jumhur ulama harus ada wali. Harus ada wali. Wali ayahnya, atau abangnya, atau adiknya. Di saat tidak ada wali, mungkin ayahnya jauh di negeri seberang atau di kota jauh, memang tidak ada wali. Wali sebagai wali yang asli, tapi bisa hakim yang menjadi wali. Hakim yang menjadi wali, mahkamah. Kalau tidak ada hakim, nanti harus ada orang soleh, yang alim, yang mengerti hukum, itu yang diangkat menjadi muhakkam. Mengangkat seorang yang bijak untuk menikahkan. Bukan berarti tidak ada wali, walinya wali tahkim. Wali tahkim, maka seorang alim tadi yang akan menikahkan kedua mempelai ini. Dengan dua saksi tentunya. Tadi pakai saksi enggak? Pakai. Pakai saksi. Mungkin kelihatannya pakai yang ini cuman dia tidak mengerti. Tanyakan ustadz mana yang menikahkannya. Baik. Jadi namanya tahkim. Jadi jangan asal. Jadi di dalam madhab Syafi'i. Jadi kedua mempelai menyerahkan kepada seorang alim yang ngerti hukum agar menikahkan mereka berdua. Lalu dinikahkan. Biasanya ada catatan-catatan untuk menjaga perempuan. Di antaranya hak cerai dan sebagainya. Supaya tidak tiba-tiba ditinggal pergi. Jadi perempuan ada penjagaannya di sini. Makanya kalau ingin nikah siri dengan seorang alim jangan asal. Supaya dijaga. Wanita ini akan dijaga. Baik. Kemudian. Kalau tanpa wali. Ini tidak diperkenankan dalam madhab jumhur. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah. Dalam madhab Abu Hanifah tentunya menikahkan harus orang ngerti bab itu. Kalau ustadz yang mengerti, dia pernah belajar ilmunya lalu menikahkan tanpa wali, tentunya sah ikut madhab Abu Hanifah. Dengan catatan diantaranya harus maharnya mahar yang disetujui oleh perempuan tersebut. Ya, yang maharnya mahar ditentukan oleh perempuan tersebut. Sesuai dengan keinginannya. Jadi ada dalam madhab Hanafi ada hal ini. Maka harus orang alim, jangan asal saja. Tapi tetap harus dengan dua saksi. Nah, kemudian setelah itu, ibu daripada sang laki-laki nggak mau nerima. Lah mungkin permasalahan nggak bisa nerima itu karena apa? Apa sebabnya dulu? Ini panjang kisahnya. Makanya seharusnya orangnya kalau ada beneran ngadep ke Buya ini mau tak rentet dulu, tak preteli dulu. Permasalahannya apa? Lah ini kenapa kalau sampai orang tuanya nggak mau? Ya mungkin waktu nikahnya salah ini menjadikan dia tidak mau. Masa kamu anak laki-laki nggak ngomong tiba-tiba bawa perempuan perutnya sudah gede, nah, kan gitu ya. Padahal sudah nikah kan? Mungkin marah dari sisi itu. Maka jika kasusnya semacam itu, minta tolong pada ustadz tadi yang menikahkannya akan buat pendekatan pada sang ibu. Apa bentuknya itu adalah cucu. Kalau ternyata memang dasar orang tuanya keras kepala memang, nggak mengizinkan anak laki yang menikah pun hanya marah-marah saja, maka sang laki-laki harus tetap menjaga anak dan istrinya, biarpun orang tua tidak menyetujui. Kenapa? Doa orang tua yang zalim tidak akan sampai kepada anak. Karena yang dolim orang tuanya. Lah kok nikah nggak boleh? Kan dolim. Maka nggak akan pengaruh kepada sang anak. Yang menjadi pengaruh kalau anak itu dolim. Sudah disuruh nikah sama ini, orang tuanya nggak mau malah nikah yang ini. Hanya gara-gara jatuh cinta. Kenapa anak asmara tadi itu? Itu kan bahaya. Lah, bikin masalah. Lah gitu masuk betul doanya. Ini orang tua keras kepala. Tidak mau menikahkan anaknya. Tiba-tiba anaknya menikah marah-marah lagi. Maka doa kutukan orang tua nggak akan nyampe kepada anak. Karena apa? Justru sang anak menyelamatkan orang tuanya agar tidak terjerumus dalam zina. Kalau anak dilarang untuk menikah, lalu anak berzina, orang tua dapat bagian daripada dosa zina. Seperti itu. Kemudian, ya harus upaya untuk terus damai. Sebab biarpun nikah siri, tanggung jawab. Hei kaum laki-laki dimanapun anda berada. Bukan main-main. Nikah siri bukan untuk main. Perempuan bukan untuk nikah siri mungkin karena keadaan tertentu. Bisa dilakukan, akan tapi ingat tanggung jawab di hadapan Allah tetap ada. Urusan nafkah, urusan anak, dan seterusnya. Hidup itu ada kisah setelah di dunia, ada kehidupan nanti di akhirat. Bahkan ada sebagian wanita memang kita temui, mereka nyaman dengan nikah siri karena banyak hal, banyak faktor. Jadi jangan juga direndahkan yang nikah siri, tapi ingat semua wanita yang nikah siri harus waspada. Jangan seperti orang datang kepada kami, Buya, saya nikah siri ditinggal suami saya. Tidak dikasih nafkah, saya dikasih anak 2, tidak tahu rimbanya di mana ini. Ini salahmu sendiri. Ini kan,
Ya biarpun akhirnya harus kita tolong bagaimana caranya. Saya mau nikah lagi nggak tahu, suami saya nyerai juga enggak. Wah ini kan repot. Ini permasalahan juga dalam bab fikih. Baik seperti itu. Panjang, saya jawab panjang juga ini. Kalau memang Anda punya masalah tolong selesaikan. Jangan biarkan begitu saja nanti masuk kedurhakaan pada orang tua juga. Atau nanti tiba-tiba perceraian tanpa sebab juga haram, dosa. Nyerai orang tanpa sebab nggak boleh. Laki-laki mencerai istri tanpa sebab nggak boleh. Istrinya nggak salah, nggak dosa, haram juga. Baik. Karena itu semua bertentangan dengan keindahan yang diinginkan. Nikah harus indah, nikah harus bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.